Bunda, jumpa lagi di channel Rini Hypno TV. Kali ini aku mau sharing lagi nih gimana pengalaman aku lahiran secara sesar. Jadi banyak pikiran di sana ya yang bilang kalau misalnya aku takut banget nih operasi, aku kayak kebayang gimana gitu ya, kayak ngeri ini, kayak lihat pisau bedah, terus lihat darah gitu, kayak ngeri banget ya rasanya kalau misalnya dengar yang namanya itu operasi. Jadi menurut aku kemarin itu aku udah ngalamin rasanya itu lahiran secara sesar, dan menurut aku nggak semenakutkan yang kita bayangkan ya, seperti itu. Padahal menurut aku sih antara sesar sama normal, mungkin aku lebih takut normal kali ya, karena sesar itu ya nggak semenakutkan itu kata aku gitu. Jadi kemarin itu aku lahiran secara sesar, dan aku udah diprediksi sama dokter sih sebenarnya kalau aku itu tensinya tinggi, dan kalau misalnya tensi tinggi dokternya nggak mau ambil resiko ya buat lahiran secara normal. Jadi akhirnya aku di sesar, dan sebenarnya aku bakal kontrol di tanggal 8 April, tapi di tanggal 6 April aku udah ngerasain namanya kontraksi. Jadi ya mau nggak mau ya sebelum kontrol ya datang lagi ke rumah sakit kan, karena udah kontraksi. Jadi pas di tanggal 5 April, pas di sore harinya tuh aku kayak ngerasain yang kayak kontraksi gitu. Aku nggak tahu ya sebenarnya ini sakit perut apa sih, karena ini adalah pengalaman hamil pertama ya. Jadi nggak tahu sakit perutnya tuh kayak ini tuh kontraksi asli atau palsu sih, kan ada yang palsu sama asli, aku kan nggak ngerti gitu. Dan aku lihat pas kontraksi itu perut aku kayak sakitnya itu kayak mau datang bulan, tapi sakitnya itu hilang timbul sekitar 5 menit. Habis itu hilang, terus timbul lagi 5-10 menit lah kayak gitu, terus sampai aku subuh masih tetap kayak gitu. Jadi aku nyimpulkan kalau itu bener kontraksi ya. Dan akhirnya pas di subuh aku waktu itu kayak kerasa gitu ada yang keluar gitu ya. Dan pas dilihat di celana aku itu udah ada flek. Dan aku langsung kaget kan, karena aku benar-benar nggak ada pengalaman ya tentang melahirkan, nggak punya, ya nggak tahu lah, karena itu adalah pengalaman pertama ya, karena hamil pertama. Jadi karena udah panik, akhirnya pergi ke rumah sakit, dimana aku kontrol sama dokter di salah satu rumah sakit tersebut. Dan akhirnya aku pergilah jam 5 subuh ke rumah sakit dan langsung dibawa ke IGD. Dan pas di IGD aku langsung diperiksa, terus diperiksa tensi, terus diperiksa janin aku udah ada di mana. Dan akhirnya tensi aku tinggi lagi. Waktu itu 150 ya tensi aku. Dan letak janinnya juga udah berpindah jadi melintang. Dan abis itu dokter yang bertugas di sana langsung nelpon dokter kandungan aku dan ceritain semuanya kan, riwayatnya kayak gimana, terus pokoknya udah diceritain sama dokter itu. Dan akhirnya aku dites urin sama tes darah. Jadi aku darahnya tuh diambil, dan juga tes urin ya untuk di labor untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan pada saat itu aku kayak gimana ya, padahal sebenarnya sih aku takut ya dengan operasi itu, aku benar-benar takut banget, kayak ngeri banget rasanya. Tapi pas saat itu di hari H, karena aku emang operasinya tuh nggak direncanakan ya kan, aku tuh emang udah sakit tuh, makanya aku butuh penanganan cepat. Jadi aku nggak masalah mau dioperasi lah, mau gimana gitu. Dan akhirnya setelah diperiksa, lalu dikonfirmasi kalau aku tindakan selanjutnya adalah di sesar aja. Dan semuanya itu dokter anestesi, terus dokter anak sama dokter kandungan harus dikumpulkan kan.
untuk mengetahui jam berapa aku bisa dioperasi. Jadi pertamanya sih kata dokter yang jaga di sana, aku operasinya jam 2. Tapi karena salah satu dokternya nggak bisa jam 2, jadi dimajukan jam 10. Dan anehnya ya, aku bukannya yang kayak takut gitu, cepet banget, bukan, aku nggak takut, malah aku kayak gembira banget, aku kayak seneng banget, alhamdulillah. Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik ya, aku malah seneng gitu kalau operasinya malah dipercepat gitu. Dan akhirnya setelah jadwalnya udah selesai, udah clear jam 10, akhirnya aku disuruh untuk puasa. Jadi kebetulan aku belum makan dari aku pergi ke rumah sakit, aku belum, nggak ada sarapan, jadi aku disuruh sarapan dulu. Dan sampai jam 8 nggak boleh ada makanan dan minuman yang masuk ke tubuh aku. Jadi dan aku juga dikasih antibiotik sebelum aku mulai operasi. Jadi udah jam 8, udah puasa, dan sambil aku menunggu waktu yang berlalu, aku tetap kuat aja gitu. Nggak tahu kenapa ya, kekuatan dari mana, yang penting aku segera pengen cepet lah, kayak melepaskan beban penderitaan. Dan habis itu pukul menunjukkan jam 9 lewat 10. Akhirnya aku masuk ke ruangan. Aku nggak tahu itu ruangan sebelum operasi namanya apa, ruangan steril, aku nggak pikir itu ruangan steril ya. Jadi sandalnya dilepas, terus ganti pakaian ya, ganti baju ke baju operasi, terus pakai yang di kepala itu, terus pakai masker, dan lepasin semua perhiasan yang ada di tubuh. Kebetulan karena aku udah tahu aku mau dioperasi, jadi aku udah nggak ada pakai perhiasan waktu itu. Dan setelah itu berpamitan sama suami, dan langsung udah siap semuanya, aku langsung ke ruangan operasi. Dan di sana itu aku mulai deg-degan. Semulanya aku biasa-biasa aja, pas udah di dalam ruang operasi mulai deg-degan. Terus meja operasi, aku pikir meja operasinya tuh gede ya kasurnya, ternyata kasurnya tuh kecil banget. Terus ada di atas tuh kayak ada lampu kan, lampunya itu kayak mantul-mantul gitu. Aduh, aku nggak pernah mau natap lampu itu karena takut nanti bayangan dokternya sedang ngebelah-belah perut aku. Aduh, nggak bisa dibayangin gitu. Abis itu setelah masuk ke ruangan operasi, aku tidur, aku disuruh berbaring ya maksudnya. Terus tangan aku diinfus di sebelah kiri, dan di sebelah kanan aku nggak tahu ya, di sebelah kanan itu untuk mengukur tensi atau tekanan atau detak jantung, aku nggak tahu, nggak ngerti juga. Pokoknya tangan aku kiri kanan itu udah diinfus. Habis itu tahap terakhir dibius. Ini tuh adalah tahapan yang paling deg-degan seumur hidup aku, karena aku nggak pernah ngerasain yang namanya dibius, suntik anestesi ya, di anestesi gitu. Dan akhirnya disuruh duduk dan disuntik di sumsum tulang belakang ya, disuntik. Dan rasanya itu kayak kesetrum sampai ke tulang ekor rasanya tuh. Aduh, aku kaget ya, gitu kan, aku pokoknya kaget. Terus kata dokternya, ibu jangan kaget kayak gitu, ibu harus tenang, kalau ibu nggak tenang nanti nggak maksimal gitu. Dan akhirnya aku berusaha untuk tenang, barulah semua itu selesai. Dan udah selesai semuanya, aku disuruh untuk tidur lagi. Dan habis itu masih ada ya tahap yang terakhir, itu pakai kateter. Jadi kalau yang nggak tahu itu kateter apa, jadi kateter itu adalah kayak selang ya, dimasukin ke ke tempat kita pipis tuh, biar nanti kalau misalnya kita pas operasi pipis jadi lancar ya, nggak perlu aku nggak tahu lah, pokoknya aku dipasangin kateter itu. Dan
pas pasang kateternya aku udah dibius, jadi nggak ngerasain sakit. Coba kalau misalnya pasang kateternya pas nggak dibius pasti rasanya nyeluh ya. Dan setelah semua prosedurnya selesai, akhirnya dokter kandungan aku itu masuk dan operasinya segera dimulai. Dan di saat itu aku mulai deg-degan. Jadi pas sebelum dokternya mulai operasi, jadi aku dibisikin sama dokter anaknya, ibu nanti jangan cemas ya, karena kelihatan wajah aku tuh udah pucat banget. Jadi dokternya tuh kayak kasih aku semangat, ibu jangan cemas ya, nanti itu yang kerasa adalah kayak perutnya tuh ditekan-tekan. Jadi ibu nggak ada ngerasain kayak sakit atau kayak ngerasain ngilu, nggak ada sama sekali. Yang dirasain itu kayak perut ditekan-tekan. Dan ternyata emang benar, kalau pas kalau kita di visual itu emang kerasa, tapi kayak kerasa ditekan aja gitu, nggak ngerasain yang sakit, yang enggak. Dan akhirnya setelah ditunggu-tunggu sekitar 5 menitan lebih lah, akhirnya si baby keluar. Dan aku benar-benar bahagia banget, aku kayak haru banget, bahagia gitu. Semuanya udah lepas perjuangan aku. Terus akhirnya baby aku lahir dengan selamat dan sehat, terus nggak kurang satu apapun. Itu merupakan kebahagiaan yang paling buat aku, bahagia banget. Dan setelah itu sekitaran 40 menitan akhirnya aku selesai dioperasi. Dan tahap selanjutnya adalah aku setelah itu dipasangin gurita sama dokternya, terus dipasangin kain juga ya, aku lupa kainnya tuh, pokoknya ada kain panjang juga sih. Terus abis itu dipindahin dari meja operasi ke kasur biasa. Jadi udah dipindahin, dipapah lah bersama-sama, dipindahin karena nggak bisa karena mati rasa ya, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk karena mati rasa, habis dibius, jadi dipapah gitu. Dan akhirnya dipindahkan ke salah satu ruangan. Jadi bukan ruangan inap ya, tapi salah satu ruangan aja, ditunggu dulu sampai keadaan pulih. Karena abis operasi itu ternyata kita menggigil ya, aku nggak kedinginan sih, tapi kayak menggigil gitu, kayak getar-getar aja semuanya itu. Jadi aku kayak kenapa nih getar gitu. Sebenarnya sih udah tahu juga cerita orang-orang kalau misalnya sehabis operasi itu emang badan kita tuh mau menggigil, tapi nggak mendingin kok, aku nggak kedinginan, cuma menggigil aja badannya. Jadi ya segitu sih pengalaman aku mengenai lahiran secara sesar. Dan menurut aku nggak perlu ditakutin ya kalau misalnya dokter memvonis kita itu mau normal mau sesar, semuanya tuh sama aja, pasti bakal kita laluin gitu. Dan pasti dilaluin cuman sehari itu aja, habis itu hilang semua beban kita. Jadi nggak usah stres kayak aku yang stres. Jadi enjoy aja, anggap aja kita itu pasti kuat loh, pasti kita tuh kuat kan, kita tuh berdua. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah dibayangin nanti lahiran normalnya sakit, terus kayak lahiran sesar itu sakit. Jadi nggak usah dipikirin kayak gitu. Jadi yang bikin kita kuat itu dari diri kita sendiri. Jadi gitu aja pengalaman aku operasi melahirkan, dan semoga ini tuh bisa bermanfaat ya pengalaman aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.